Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Putri Ariyanti dengan NPM 2001 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza, MPD. Di sini materi persamaan diferensial mempunyai 3 subbab, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen yang pertama, yang kedua persamaan diferensial eksak, dan yang ketiga persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan subbab yang pertama, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linear non homogen. Persamaan diferensial biasa linear order 2 non homogen dengan koefisien konstanta secara umum mempunyai bentuk Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y aksen sama dengan Kx. Dengan Kx di sini tidak boleh sama dengan 0. Jika YP adalah solusi khusus persamaan tak homogen di atas dan YH adalah solusi umum persamaan homogen, Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y aksen sama dengan 0. Maka solusi umum persamaan tak homogen di atas adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Jadi persamaan tak homogen ditambah persamaan homogen. Dan mempunyai metode koefisien tak tentu, yaitu ada 3. Yang pertama, jika Kx polinom, maka Yp juga polinom. Yang kedua, jika Kx sama dengan A dikali E pangkat Cx, maka Yp-nya juga AE pangkat Cx. Yang ketiga, jika Kx sama dengan A dikali cos Rx ditambah B sin Rx, maka Yp-nya juga A dikali cos Rx ditambah B dikali sin Rx. Dengan catatan, bilangan A dan B merupakan koefisien yang harus dicari. Karena itu, metode ini dikenal sebagai metode koefisien tak tentu. Kita langsung ke contoh soalnya. Yang di sini contoh soalnya Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Bisa kita lihat di sini 36-nya ini kita kembali ke metode yang pertama tadi. Di sini R X-nya itu kita menggunakan polinom atau metode yang pertama. Jadi ini tadi bentuk dari persamaan tak homogen. Lalu Y aksen ditambah Y aksen min 6X sama dengan 0. Dari persamaan ini kita rubah menjadi kita buat sama dengan 0. Lalu dari persamaan Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 0, itu kita rubah ke lambda untuk kita jadikan pemfaktoran seperti ini. Jadi kita rubah lambda pangkat 2 ditambah lambda min 6 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan faktor berapa yang hasilnya kembali lagi ke sini. Yaitu dalam kurung lambda ditambah 3 dikali lambda min 2 sama dengan 0. Jadi ini kita keluarkan, kita buat sama dengan 0, itu bisa seperti ini. Ini seperti ini. Sama dengan 0. Kita
pindah ruaskan. Tiga ini pindah ruas ke sini menjadi min 3. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk yang faktor yang lambda min 2 ini juga seperti ini. Kenapa dihasilkan 2? Karena min 2-nya itu pindah ke sini jadinya 2. Jadi lambda sama dengan min 3 dan lambda sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam YH sama dengan C1 angka 2X. Ini terserah mau yang mana duluan. Ini kita pakai yang lambda yang ini dulu. Kita masukkan ke 2X ditambah C2E min 3X. YP-nya sama dengan K1X ditambah K0. YP aksennya sama dengan K1. YP double aksennya sama dengan 0. Lalu kita kembali ke persamaan awal yang di sini. Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Itu kita masukkan. YP double aksennya kan 0, jadi Y aksennya itu 0 ditambah Y aksen itu YP double aksen. Maaf, YP aksen. Jadi Y aksennya itu K1 min 6, Y-nya itu YP ini tadi. Jadi K1X ditambah K0 kita masukkan sama dengan 36X. Nah, ini kita kalikan jadinya min 6 K1X ditambah ini kan ke sini. K1-nya ke sini. Ini dikaliin juga ke sini. Gitu. Jadi min 6 K0. K1-nya di sini. Sama dengan 36X. Lalu min 6 K1 sama dengan 36. K1 sama dengan min 36. 36 per min 6 sama dengan min 6. Makanya K1-nya dapat 3 min 6. Lalu kita masuk ke YP. YP. K1 min, maaf, kita masuk ke Y-nya ini. Ya benar, YP. Kita masuknya ke sini, K1 min 6 K0 sama dengan 0. K1-nya udah kita dapetin min 6. Min 6 K0 sama dengan 0. K0-nya min 1. Karena ini 6-nya ini pindah ruas ke sini ya, teman-teman. Jadi gini. Gini, teman-teman. Nah, kita ganti dulu biar kelihatan mungkin ya. Kita ganti. Nah, min maaf teman-teman, kita ganti dulu. Kita ganti hitam mungkin ya, biar ada bedanya. Teman-teman, kita ulang lagi teman-teman ya. Jadi min 6 K0 sama dengan 0 itu 6-nya ini dia pindah ruas jadi 6. Makanya min 6 per min 6 sama dengan min 1. Kita dapatkan K0-nya itu min 1. Lalu kita masukkan ke YP. YP-nya tadi
Jadi min 6x min 1. Ketemulah YP-nya. Lalu kita masukkan ke bentuk umum dari yang di atas tadi. Y sama dengan YH ditambah YP sama Y sama dengan C1E pangkat 2x ditambah C2E pangkat min 3x min 6x min 1. Ini x-nya. Lalu untuk yang kedua persamaan diferensial eksak memiliki bentuk umum M dalam kurung XY dx ditambah N dalam kurung X, Y dy sama dengan 0. Itu kita rubah X menjadi bentuk eksak, yaitu MY sama dengan NX. Contoh soal yang pertama, dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat dx ditambah 2XY dy sama dengan 0. Maka kita mencari x-aksnya MY sama dengan NX. Nah, MY sama dengan NX ini bisa kita rubah menjadi delta M per delta Y sama dengan delta N per delta X. Kita turunkan terhadap Y, berarti 2Y. Yang ini kita turunkan terhadap X, berarti 2. Y-nya itu tetap, X-nya itu 1. Berarti sama aja 2Y. 2Y sama dengan 2Y itu persamaan diferensial eksak, karena jika MY-nya itu 2Y dan NY-nya itu bukan 2Y, berarti bukan persamaan diferensial eksak. Ini dia MY dan NX-nya itu sama-sama 2Y, maka dia diferensial eksak. Nah, sampai sini kita belum selesai teman-teman. Kita mencari solusi umum. Cara yang pertama yaitu f dalam kurung x, y sama dengan integral m dalam kurung x, y ditambah c, y. Integral dari ini ya teman-teman. Ini kan m-nya. Nah, tuh. Jadi diintegralkan x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah c. Jadi integral x kuadrat tambah y itu terhadap y, ini kan yang waktu itu 1 per n plus 1, jadinya 1 per 3 x kuadrat ditambah x y kuadrat ditambah c. Ini menjadi bentuk pertama. Lalu kita mencari c-nya teman-teman. Kita mencari c-nya yaitu dari x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Itu sama dengan 1 per 3 x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah c. Ini dari integral pertama tadi. Lalu kita ubah untuk mencari yaitu seperti bentuk ini ya teman-teman. Bentuk ini. Kita masukkan delta per delta y, integral dari mx y dx-nya itu kita masukkan 1 per 3 x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah c sama dengan n-nya ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini kan n-nya 2xy. Jadinya 2xy ditambah c sama dengan 2xy. Lalu C aksennya sama dengan 2xy min 2xy. C aksen sama dengan 0. C aksen Y sama dengan integral 0 dy. Jadi kita integralkan C-nya itu tinggal 0. Didapatkan solusi umumnya adalah 1 per 3 x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah cy. 1 per 3 x kuadrat ditambah xy kuadrat ditambah 0. Tadi C-nya sudah dapat, sama aja 0-nya itu hilang, jadi tinggal 1 per 3 x kuadrat tambah xy kuadrat. Tuh. Lalu untuk subbab yang ketiga, itu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Misalnya persamaan diferensial m dalam kurung xy dx plus n dalam kurung xy dy sama dengan 0 tidak eksak terhadap fungsi
mu dalam kurung xy yang membuat persamaan diferensial tidak eksak. Maka fungsi mu xy disebut faktor integrasi. Jadi teman-teman, jika ada persamaan diferensial tidak eksak, itu kita rubah ke integrasi. Setelah ke integrasi, kita mencari solusi, dan ketika kita sudah mendapatkan solusi, kita rubah ke eksak gitu. Jadi inilah cara untuk menentukan faktor integrasinya sebagai berikut. Misalkan persamaan diferensial mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 tidak eksak, maka fungsi mu xy disebut faktor integrasi dengan mu sama dengan pangkat integral gx dy, dengan gx-nya itu delta m per delta y min delta m per delta x per n. Ada juga ini kan gx dan ini gy, dia sama hanya berbeda di min m, di sini n, di sini min m ya teman-teman. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama, diketahui persamaan diferensial y dx ditambah dalam kurung x kuadrat y min x dy sama dengan 0 ini tidak eksak. Tentukan solusinya. Solusinya m-nya itu y, n-nya itu x kuadrat y min x. Jadi faktor integrasinya mu sama dengan pangkat integral dari gx dx. Jadi g-nya ini kita masukkan ke dalam rumus. Delta per delta y, m-nya itu kita masukkan, kita udah ketahuin tadi, y min delta per delta x, n-nya dimasukin x kuadrat y min x per n-nya x kuadrat y min x. Kita turunkan teman-teman, ini kan jika kita turunkan itu menjadi 1 min, jika kita turunkan menjadi 2xy, kita turunkan terhadap xy-nya itu tetap kita turun, dan min x-nya itu kita turunkan menjadi 1 per x kuadrat y min x. Lalu kita min ini kita keluarkan, dalam kurung ini kita keluarkan, tapi min di depan dalam kurungnya kita kalikan ke dalamnya, jadi 1 min 2xy ditambah 1 per x kuadrat y min 1. Jadilah ini 1 sama 1 kita gabung jadi 2 min 2xy per x kuadrat y min x. Temulah gx-nya itu 2, kita faktorkan ya teman-teman. 2 di dalam kurung 1 per xy, yang bawah juga x dalam kurung xy min 1. Jika dikalikan dia kembali ke awal. Nah, ini kan dia 1 min xy sama xy min 1 itu sama saja, cuman hanya kebalik saja. Jadi kita rubah, kita rubah teman-teman ini jadi min 2 xy min 1, sininya tetap, ini jika dikalikan itu dia kembali ke awal juga teman-teman ya. Jadi ini kita coret, teman-teman, ini bisa kita coret, maka ketemunya ini teman-teman ya, sama dengan min 2 per x. Maka faktor integrasinya itu mu dalam kurung x sama dengan pangkat integral gx dx. Kita masukkan gx-nya tadi udah kita cari dan kita peroleh. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk integrasinya kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman. Mu x sama dengan pangkat integral gx dx. Jadi gx-nya tadi udah kita cari, ketemu min 2x. Jadi kita masukkan integral
E pangkat integral min 2 per X dx. Jadi kita keluarkan ya teman-teman duanya ini. E pangkat min 2 integral 1 per X dx. Lalu E min 2 integral dari 1 per X. Ini kan ln X ya teman-teman. Di sini saya menuliskan, ingat kembali A ln B sama dengan ln B pangkat A, dan jika E pangkat ln B pangkat A itu sama dengan B pangkat A. Lalu mu sama dengan E min 2 ln X, jadi E pangkat ln X min 2 X min 2 sama dengan X per sama dengan 1 per X2. Ini itu jika dirubah menjadi seperti ini ya. Kecuali kalau di sini X angka 2 jika dia dijadikan peta seperti ini, nanti di penyebutnya itu jadi X min 2 ya teman-teman. Sehingga Y dy ditambah dalam kurung X kuadrat Y min X dy sama dengan 0 itu dikaliin 1 per X kuadrat teman-teman. Y jadi kalau dikaliin 1 per X kuadrat itu jadi Y per X kuadrat dx ditambah dalam kurung X kuadrat Y min X per X kuadrat dy sama dengan 0. Lalu apakah dia persamaan diferensial eksak? Ini sudah firm ya teman-teman. Kita cek apakah dia itu persamaan diferensial eksak. Kita punya M-nya itu ini teman-teman. Lalu M-nya Y min 1 per X. Lalu kita rubah delta M per delta Y sama dengan delta M per delta X. Kita M-nya kita masukkan dan M-nya kita masukkan. Ketemulah seperti ini teman-teman. Lalu 1 per X kuadrat sama 1 per X kuadrat. Ini kita turunkan ya teman-teman. Kenapa bisa jadi 1 per X kuadrat? Ini kita turunkan terhadap Y, dan ini kita turunkan terhadap X. Jadilah dia terbukti dia persamaan diferensial eksak. Tidak sampai di situ kita mencari solusinya teman-teman. Harus menentukan F dalam kurung XY sedemikian sehingga delta F per delta X sama dengan M, delta F per delta Y sama dengan N. M-nya tadi Y per X angka 2, Y-nya, terus N-nya Y min 1 per 2. Delta F per delta X sama dengan Y per X kuadrat. Kita integralkan fungsi ini terhadap X menjadi min Y per X ditambah GY. Lalu kita masukkan delta F per delta X sama dengan, ini kan delta ini sudah ketemu ya teman-teman, kita masukkan delta per delta Y sama dengan min Y per X ditambah GY sama dengan min 1 per X ditambah GY. Kita turunkan ya teman-teman ini terhadap Y. Ada kesamaan terhadap Y aksen Y sama dengan Y ya kan teman-teman. Kita lihat Y aksen dengan Y itu sama ya teman-teman ya kan. Ini kalau kita rubah itu bisa Y. Jadi integral G aksen Y sama dengan integral Y dy. GY sama dengan 1 per 2 Y kuadrat ditambah C. Lalu kita mencari solusinya. Fxy sama dengan Y sama dengan min Y
per X ditambah 1 per 2 Y kuadrat plus C. Jadi ketemulah teman-teman seperti ini. Sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada perkataan yang sedikit belibet-belibet teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.